Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web JavaScript pada bagian yang ke-40, masih tentang JavaScript dengan materi jQuery, bagian yang ke-10 dari Ajax, PHP, dan Bootstrap. Kita ke materi yang ke-8 dari Ajax, PHP, Bootstrap, yaitu pembuatan modal. Kita ke materinya saja. Kita buka Bootstrap-nya di getbootstrap.com ini. Kemudian di dalam sini kita akan cari yang namanya modal. Kita klik modal. Di dalam sini ada beberapa contoh modal. Kita akan gunakan yang bagian ini. Jadi ini kita klik, dia akan keluar seperti ini. Kita akan copy saja. Di sini ada copy to clipboard, copy. Kemudian kita buka CSS-nya. Kita cari yang indeks ini. Ini bisa kita lihat dalam sini, kita cari indeks. Kemudian ini kita kecilkan seperti ini. Kita akan taruh di paling bawah sendiri, jadi di dalam sini kita Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam Ajax ini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita klik akan keluar seperti ini, modal, ini modal title. Kalau kita close dia akan ini. Kita akan edit, lakukan edit. Yang pertama adalah kita akan kopikan dulu data dismiss ini. Jadi ini data dismiss modal ini untuk hilang. Nah, ini. Nanti kita akan copy. Kita akan letakkan dulu form yang ada di dalam modal body ini. Modal body ini kita akan letakkan modal body, dan modal title ini kita akan isi dengan tambah data. Kita Ctrl S, kemudian kita akan copy yang form ini, form semua sampai form close. Kita akan Ctrl X saja, kemudian kita akan paste di dalam sini, di dalam modal body ini. Ini kita hapus, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, hilang. Kalau kita seperti ini, maka dia akan simpan ini. Ini akan kita hilangkan. Kita close. Kemudian di dalam sini buttonnya kita akan tambahkan, yaitu data dismiss ini. Kita akan copy. Kita letakkan, terserah di dalam sini boleh. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian yang ini akan kita hilangkan, modal footer ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh. Kita seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau saya tambahkan data pelanggan alamat Surabaya seperti ini, kemudian saya simpan. Nah, ini kita akan refresh, keluar pelanggan. Kalau saya tambah lagi pelanggan ABC Surabaya 08 sekian, kita simpan. Nah, ini dia langsung keluar di dalam sini. Sekarang kita akan rapikan sedikit, jadi supaya ini keluar semua ke sini dan ini bisa naik ke atas. Di bagian call ini yang tadi kita akan komen dulu, Ctrl garis miring, kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh. Nah, ini hasilnya. Yang launch demo model ini kita akan letakkan di atas dari ini. Berarti kita akan pindahkan yang ini. Kita cut ini, kita akan pindah di atas sendiri, di atasnya ini, di bawahnya dari mau belajar jQuery ini. Berarti kita akan buat sebuah row lagi di bawahnya sini, ada row. Kemudian di dalam .row kita buat call, kita isi dengan 4. Kita akan letakkan di dalam sini, Ctrl S, kemudian kita akan refresh lagi. Nah, ini seperti ini, launch demo modal. Sekarang kita akan ganti isinya dengan tambah data.
Nah, ini kita akan ganti dengan tambah pelanggan gitu aja ya. Kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh, hasilnya tambah pelanggan seperti ini. Kalau kita lakukan ubah, dia akan langsung masuk ke dalam sini. Misalnya ini kita akan ganti dengan Semarang, kita simpan. Nah, ini kita hasilnya Semarang. Kita sudah bisa melakukan ini, tapi ini ada tambahan di dalam sini. Ini adalah tambah data. Sekarang kalau kita klik, ini akan kita ubah menjadi ubah data. Jadi kita akan ganti. Caranya adalah kita akan ke AppJS. Kita akan tambahkan di dalam sini. Jadi di dalam button ubah, jadi kelas BTN ubah ini kita akan tambahkan di bawahnya sini. Kita cari di index dulu .php. Dari modalnya yang isinya adalah tambah data. Nah, ini ada modal, ada ID ini. Kita akan ganti ID label ini dengan title. Title kita Ctrl S. Jadi kita punya ID dalam sini adalah title tambah data. Berarti di dalam AppJS ini kita akan buat sebuah selektor yaitu jkey. Kemudian HTML. Kita akan set HTML. Selektornya adalah tagger, kemudian title. Kemudian di dalam sininya, di dalam HTML stringnya ini kita akan isi dengan seperti ini. Kita buat paragraf saja, popen, kemudian ini close. Sekarang kita akan buat ubah data. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik ubah, maka dia akan menjadi ubah data. Tapi kalau kita klik dari sini, dia akan menjadi, nah ini, karena ini kita akan hilangkan. Jadi kalau dalam sini ini akan kita reset. Kalau ini kita refresh, kita tambah, ini tambah data. Jadi kalau ini belum selesai, nah ini ada bug, kita akan ubah ini. Caranya adalah kita akan button ini, ID ini kita akan buat sama seperti yang ada di dalam sini. Kita tambahkan klik seperti yang ini, submit klik function ini. Berarti kita akan tambahkan di dalam indeks ini, kita akan cari nama dari buttonnya. Buttonnya kita cari btn, kita berikan ID btn tambah. Kita beri nama di sini saja, ID, kemudian kita beri btn tambah. Kita Ctrl S. Berikutnya kita akan ke AppJS, kemudian di dalam sini kita akan copy saja dari sini. Copy, klik kanan, kemudian copy. Kita akan paste di bawahnya karena isinya hampir sama. Nanti kita akan ganti dengan btn tambah. Kita Ctrl S, kemudian yang akan kita ganti adalah ini. Ini kita akan ganti. Kita Ctrl S, kita akan coba pasang alat untuk tes apakah dia berhasil memanggil function klik ini. Kita Ctrl S, kemudian di dalam sini kita akan refresh, kita akan tambah. Nah, ini dia berhasil memanggil functionnya. Kita klik OK. Nah, ini berubah. Ini sudah clear. Kalaupun kita ke sini, ini kan ada isinya. Kalau kita klik dalam sini, nah, ini tambah. Nah, ini sudah clear, tinggal ini saja yang perlu diganti. Berarti kita sudah bisa memanggil ini. Sekarang ini akan kita hapus. Yang di ini kita akan ganti lagi. Kita akan copy. Yang diubah ini kita akan tambahkan di dalam sini. Kita akan tambahkan dengan tambah data. Ctrl S. Jadi dalam sini ID ini akan mengkosongi isinya tadi, pelanggan kosong, alamat kosong, telepon kosong. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba refresh lagi. Kita akan tambah. Ini sudah tambah data. Kemudian kalau kita klik dari sini, kemudian ini kita tutup, nggak jadi, terus kita ke tambah data, maka ini sudah berubah tambah data dan ini kosong. Ini. Itu hasil dari function yang ini, button tambah, klik, kemudian function.
detailnya kita ubah, kemudian ininya kita isi dengan kosong. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah konfirmasi di dalam sini. Jadi kalau kita klik del ini, dia akan keluar konfirmasi dulu, baru kemudian apakah kita akan menghapus atau tidak, dia akan menghapus. Kalau tidak ya berarti tidak. Kita akan tambahkan ini untuk supaya kalau ada salah tekan tombol atau apa masih ada pertanyaan. Kita akan buat konfirmasinya. Kita ke VS Code-nya lagi. Kita akan cari yang del ini, hapus ke delete. Jadi sebelum di delete kita akan lakukan konfirmasi menggunakan if. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah function yaitu confirm. Kita isi dengan yakin akan menghapus. Kemudian kita isi di dalam sini Ctrl X, kita taruh di dalam ini. Nah, Ctrl S. Jadi kita cuma menambahkan sebuah if yang akan menjalankan function confirm yang sudah dibuat oleh JavaScript. Kemudian kita isi pertanyaannya dalam sini. Ctrl S. Kemudian kita akan lakukan refresh di dalam sini. Kita akan ubah yang namanya John ini del. Yakin akan menghapus. Kalau cancel dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau del kemudian oke, nah ini dia akan menghapus. Kalau kita tambahkan lagi, kemudian ABC Surabaya kosong simpan. Nah, ini kalau kita akan lakukan del, ini akan tanya yakin akan menghapus. Jika oke maka dihapus, jika cancel maka nggak jadi. Del oke. Nah, ini. Itu semua materi tentang JavaScript dan jQuery. Jadi sampai di sini saja materinya. Kita akan lanjut materi-materi berikutnya. Jadi JavaScript-nya sudah selesai sampai di video yang ke-40. Silakan dipelajari tentang Ajax jQuery dan Bootstrap-nya. Dan terus silakan belajar untuk materi tentang jQuery bisa dicoba-coba dengan link jQuery.com. Di dalam sini ada banyak tentang animasi, tentang dan seterusnya. Ada jQuery object, CSS yang tidak kita bahas, yang tidak saya bahas di dalam video. Jadi video ini hanya sebagai dasar untuk memandu Anda. Selanjutnya Anda tinggal mempelajari menggunakan referensi-referensi yang sudah saya sebutkan. Jadi misalnya manipulating elemen itu apa, nanti silakan dipelajari sendiri. Karena kalau video ini terus gak selesai-selesai, jadi silakan dipelajari karena nanti kita akan belajar sambil bekerja. Biasanya kalau sudah bekerja kemudian baru mempelajari yang dibutuhkan saja. Jadi tidak semua dipelajari di awal, ada yang dipelajari ketika saat pekerjaan itu membutuhkan apa, materi apa, baru kita cari menggunakan referensi. Jadi misalnya butuhnya apa dalam JavaScript, kayak gimana cara penggunaannya. Nah di dalam sini jQuery itu ada. jQuery bisa untuk apa saja sih? Nah, silakan dicari. Misalnya mau buat mengatur CSS, membuat animasi, dan seterusnya. Ini bisa banyak sekali penggunaan dari jQuery dan JavaScript. Tapi tutorial itu saya selesaikan sampai di 40 saja, karena masih banyak materi yang harus kita pelajari, karena nanti mungkin pekerjaan masing-masing itu berbeda-beda. Nah itu saja materi tentang JavaScript. Saya selesaikan sampai di video yang ke-40 tentang belajar Ajax jQuery dan Bootstrap. Terima kasih. Kita lanjut ke materi-materi berikutnya.